Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'd. Santri-santri kelas 9, sebelumnya ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di tahun ajaran baru ini. Antum mungkin ada yang naik dari kelas 8 ke kelas 9. Semoga ilmu yang antum telah dapatkan di kelas 7 kemarin menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk antum sendiri, untuk keluarga antum, bahkan untuk umat muslimin seluruhnya, insyaallah. Insyaallah, ana ucapkan lagi, sepertinya antum sudah kenal dengan ana karena ana juga yang mengampu pelajaran hadis kelas 9 juga. Tapi yang sekarang beda, pelajarannya sekarang adalah ilmu hadis, ya. Mungkin antum bertanya, apa perbedaan hadis dengan ilmu hadis? Ana jelaskan perbedaannya. Kalau hadis itu kita belajar tentang isi pokok fawaid dari hadis yang akan kita pelajari. Akan tetapi kalau ilmu hadis, kita mempelajari tentang bagaimana turunnya hadis itu sampai ke kita, ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama ulumul hadis dan yang kedua adalah fiqhus sunnah. Nah, yang hadis yang ana ajarkan itu, yang kita belajar tentang hadis dan isinya, itu namanya fiqhus sunnah. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang adalah ulumul hadis, adalah pengetahuan tentang bagaimana turunnya hadis tersebut sampai kita sekarang ini, ya. Jadi nanti di dalam hadis itu ada bagaimana hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis ahad, ya. Kenapa kita harus belajar ilmu hadis ini? Karena kata Nabi SAW kan, alaikum bisunnati wa sunnatil khalafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ya. Jadi kalian semua itu, para pengikutku, harus selalu di dalam sunnahku. Bagaimana kita tahu sunnah Nabi SAW? Dengan cara kita harus belajar ilmu hadis atau ulumul hadis, ya. Bagaimana apakah hadis yang ini sahih, apakah hadis yang ini dhaif, apakah hadisnya mutawatir, apakah hadisnya ahad, apakah munqati, apakah mauquf, apakah mursal, ya. Nanti insyaallah kita akan belajar tentang apa yang harus kita ketahui tentang turunnya hadis sampai ke kita. Apakah itu hadisnya sahih, apakah hadisnya dhaif. Jadi kita insyaallah bisa, suatu saat kita akan bisa membedakan antara hadis yang harus atau wajib kita laksanakan atau hadis yang hadis palsu. Nah, kalau di Indonesia disebutnya dengan hadis palsu. Terkadang orang-orang melaksanakan ibadah-ibadah berdasarkan hadis palsu. Nah, karena kita tahu kita tidak melakukannya. Akan tetapi kita melakukan yang hadisnya itu thabit atau jelas keasliannya berdasarkan perkataan atau yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Apa kata Imam Ibnu Sirin? Al-isnadu minaddin. Sesungguhnya isnad itu adalah agama. Isnad itu apa? Isnad adalah silsilatur rijal atau silsilatur rawi. Jadi contohnya ana contohin, anil a'mash an nafi an ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa tahu dari A'mash. A'mash itu tabi'ut tabi'in. Setelah itu an Nafi. Nafi itu tabi'in. An ibnu Umar. Ibnu Umar adalah sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini langsung mendengar dari Nabi SAW. Dan semua orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang thiqah atau orang-orang yang terpercaya. Hafidh, orang-orang yang hafalannya kuat. Jadi tidak mungkin hadisnya palsu. Nah, ini sebagai contoh, ya. Imam Syafi'i juga berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi.
Kata Imam Syafi'i seperti itu. Jadi kalau seandainya ada hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i, itulah madhabku. Jadi kalau ada hadis dhaif, kata Imam Syafi'i, jangan diambil meskipun itu perkataanku, akan tetapi itu hadisnya dhaif, tinggalkan perkataanku dan ambillah hadis yang sahih. Ya, jadi anak ulangi lagi, perbedaan antara kita belajar hadis dan belajar ilmu hadis. Ya. Kalau kita belajar ilmu hadis itu kita belajar tentang apakah hadis ini bisa dipakai, apakah hadis ini sahih, ataukah hadis ini palsu, ataukah hadis ini tidak bisa dipakai untuk kehidupan kita, itu kehidupan keseharian kita. Ya, insya Allah paham. Ini hanya sekedar pembukaan, dan insya Allah di pertemuan berikutnya atau di video selanjutnya kita akan mulai dengan apa itu hadis. Jadi kita sebelumnya harus tahu perbedaan antara al-hadis, al-khabar, al-athar, dan al-haditsil qudsi. Ya, mungkin kita sudah tahu, ada beberapa antum yang tahu itu apa itu hadis qudsi. Ya, nanti insya Allah kita, meskipun artinya kalau dalam bahasa Arab itu semuanya sama. Hadis itu suatu kejadian, hadath. Kalau khobar adalah kabar. Ya, al-athar itu sama seperti hadis, artinya sebuah kejadian atau bukti. Dan apakah itu hadis qudsi? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas ta'rif apa itu arti perbedaan di antara hadis, khabar, athar, hadis qudsi, dan apa arti pengertian dari ulumul hadis atau mustalahul hadis, insyaallah ya. Mungkin sekian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.